Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Ista Indriani, Stambuk 083 2019 0151 dari B3 Agribisnis. Dan saya Dewi Novia Astuti dari kelas B3 Agribisnis, Stambuk 083 2019 0138. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian, dan di mana dosen koordinator praktek lapang kami yaitu Insinyur Rasmaida Rashid MM, dan asisten praktek lapang kami yaitu Rismala Dewi Maskar STPM SI. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya pada tanggal 23 November 2020 dengan salah satu petani yang ada di Kelurahan Tolok Selatan, Kecamatan Kilara, Kabupaten Jeneponto. Langsung saja kita masuk di bagian identitas responden. Identitas responden. Nama Bapak Ghazali, umur 52 tahun, pendidikan formal SLTA, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 25 tahun, pekerjaan sampingan nelayan. Pendidikan non formal atau pelatihan yang pernah diikuti oleh Bapak Ghazali yaitu budidaya tanaman padi. Selama pelatihannya selama 3 hari di Balai Latihan Kebun Percobaan Jeneponto. Dan manfaat dari pelatihan tersebut yaitu mengetahui tentang budidaya tanaman padi. Sarana pendukung yang dimiliki oleh Bapak Ghazali yaitu hand traktor 1 unit yang fungsinya untuk pengolahan tanah, sprayer 1 unit fungsinya untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan gudang 1 unit fungsinya untuk processing dan penyimpanan hasil, lantai jemur 1 unit fungsinya untuk pengeringan hasil, dan motor 1 unit untuk mengangkut hasil. Nah, ini adalah lahan yang digunakan Pak Ghazali untuk berusaha tani, di mana luas lahannya sekitar 1 hektar dan status lahan milik sendiri. Dan sekarang lahan Pak Ghazali sedang ditanami tanaman padi. Selanjutnya yaitu produksi yang dihasilkan oleh Bapak Ghazali dengan lahan 1 hektar yaitu kurang lebih 5,7 ton per hektar. Dan benih yang digunakan yaitu benih membramo sebanyak 20 kg, dan pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea sebanyak 300 kg per hektar, pupuk kandang yang digunakan sebanyak 20 ton per hektar, dan pupuk SP36 sebanyak 100 kg per hektar, dan pupuk KCL sebanyak 150 kg per hektar. Lalu panen yaitu dengan sistem pengupahannya dengan sistem bagi hasil. Lalu pajak yang dibayar oleh Bapak Ghazali setiap per tahunnya yaitu 25.000. Jadi total pendapatan Bapak Ghazali sebanyak 22.800.000. Lalu pendapatan dari kerja sampingan per tahun yang didapat oleh Pak Ghazali yaitu 6.500.000. Mengenai teknologi sistem tanaman legowo, Pak Ghazali pernah mendengarnya dan dia mengetahuinya sejak tahun 2007, dan dia mendengar dari informasi program BPTP Sulawesi Selatan. Pak Ghazali melakukan sistem tanam legowo karena hasil panennya lebih banyak dan anakannya banyak, dan otomatis produksinya lebih tinggi daripada sistem tanam tegel. Pak Ghazali pernah mengikuti penyuluhan sebanyak 3 kali yang bertempat di kantor Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Jeneponto. Mengenai berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Pak Ghazali yaitu 2 kali. Lalu materi yang pernah diberikan oleh PTL yang pertama yaitu cara penggunaan jajar legowo, yang kedua yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh PPL? Seandainya Pak Ghazali mengalami masalah dalam usaha tani yaitu memberikan solusi agar masalah yang dihadapi oleh petani dapat diatasi. Lalu, bagaimana pendapat Pak Ghazali tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Yang pertama yaitu penguasaan materi. Pendapat responden yaitu sangat menguasai. Yang kedua, penguasaan tekniknya yaitu sangat menguasai tekniknya karena bagian dari ilmu PPL. Yang ketiga penguasaan lapangan. Menurut pendapat responden sangat bagus. Kemudian wawasan tentang kegiatan usaha tani yaitu sangat mudah dipahami. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut responden tentang materi penyuluhan pertanian? Menurut responden sangat mengerti karena PPL menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Menurut Pak Ghazali, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu metode secara tatap muka dan berkelompok.
Dan menurutnya, waktu pelaksanaan penyuluhan di desanya sebaiknya dilakukan pada malam hari, karena pada malam hari petani pada saat itu berkumpul di rumahnya sehingga mudah dicari dan bisa datang di tempat pertemuan tersebut. Lalu Pak Ghazali mengikuti penyuluhan atas kesadaran sendiri. Dan bagaimana sikap responden jika ada tetangga tidak mengikuti kegiatan penyuluhan? Jawaban responden yaitu kita sendiri memberitahu tentang ilmu yang didapatkan dari penyuluhan tersebut. Masalah yang biasa dihadapi oleh Pak Ghazali sehubungan kegiatan berusaha tani yaitu masalah dalam modal tani. Selanjutnya, apakah dalam kegiatan berusaha tani Pak Ghazali menerima bantuan dari pemerintah? Jawaban dari Pak Ghazali yaitu pernah menerima bantuan dari pemerintah seperti bibit padi dan hand traktor. Lalu Pak Ghazali kepada PPL yang bertugas adalah agar jika ada keluhan dan petani agar secepatnya dapat diatasi agar tidak berlarut-larut. Pertanyaan yang terakhir yaitu harapan Pak Ghazali tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah, yaitu Pak Ghazali harapkan agar menempatkan guru yang bisa membantu para petani di wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istian Reni, saya dari kelas P3 Agribisnis Universitas Indonesia. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya pada tanggal 24 November 2020 dengan salah satu petani yang ada di Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kilara, Kabupaten Yeneponto. Langsung saja kita masuk ke bagian identitas responden. Baik, nama Bapak Supardi, umur 51 tahun, pendidikan formal SLTA, tanggungan keluarga ada 6, dan pengalaman berusaha tani 25 tahun. Pekerjaan sampingan yaitu jual kambing. Pendidikan non formal atau pelatihan yang pernah diikuti oleh Bapak Supardi yaitu budidaya tanaman cabai yang dilaksanakan di Dinas Pengembangan Kabupaten selama 2 hari. Manfaat dari pelatihan tersebut yaitu bisa menambah pengetahuan pengalaman dalam pengembangan budidaya tanaman cabai. Sarana pendukung yang Bapak Supardi miliki yaitu gudang ala kadarnya dan mempunyai cangkul, mempunyai tenaga hewan yaitu kuda. Bapak Supardi tidak mempunyai traktor dan mempunyai 1 unit motor yaitu fungsinya untuk transportasi ke kebun. Nah, inilah lahan yang digunakan Bapak Supardi untuk berusaha tani, di mana luas lahan tersebut kurang lebih setengah hektar, lahannya milik Bapak Supardi sendiri. Selanjutnya, produksi yang dihasilkan oleh Bapak Supardi yaitu antara 3 sampai 4 ton per setengah hektar, tergantung cuaca dan harga satuan, kadang 10.000 per kilogram dan kadang sampai 15.000 per kilogram. Jadi totalnya kurang lebih 20 juta. Benih yang digunakan yaitu varietas Tangga, jumlah fisik 15 bungkus, harga satuannya 120.000 per bungkus, jadi totalnya itu 700.000. Menggunakan pupuk urea 3 sak, fosfat 3 sak. Untuk setengah hektar jumlah satuannya 120.000, jadi totalnya 700.000. Pestisida yang digunakan oleh Bapak Supardi yaitu Atrix 15 botol untuk pengendalian harga 35.000 per botol, jadi totalnya 700.000. Upah tenaga kerja yang diberikan oleh Bapak Supardi membedakan antara perempuan dan laki-laki karena laki-laki lebih banyak kerja atau yang mengerjakan yang berat-berat, sedangkan perempuan dipanggil hanya untuk memanen atau menanam cabai. Pengolahan lahan 3 orang yaitu per orangnya 70.000 dan totalnya 210.000. Untuk penanamannya yaitu 5 orang, harga satuannya antara 60.000 sampai 75.000, jadi totalnya 350.000. Untuk panen sendiri Bapak Supardi memanggil hanya perempuan karena katanya perempuan lebih cepat dalam memanen dan biasanya yang dipanggil itu 5 orang dan harga satuannya yaitu 60.000, jadi totalnya berkisar antara 400.000. Pajak tanah tetap dipajak oleh negara seharga 25.000. Penyusutan yaitu 5 juta, jadi total yang didapatkan oleh Bapak Supardi yaitu berkisar antara 20 juta sampai 50. Sedangkan hasil pekerjaan sampingan dari Bapak Supardi yaitu berkisaran antara 10 sampai 15 juta rupiah. Bapak Supardi pernah mendengar teknologi sistem tanam legowo sejak tahun 2009 dan mendengarnya dari PPL. Bapak Supardi juga pernah mencoba sistem tanam legowo, tetapi tidak terlalu efektif bagi tanaman cabai dan
baik untuk tanaman seperti jagung, padi, dan bawang, ucap Bapak Supardi. Bapak Supardi telah banyak kali mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian dan materi yang masih dia ingat yaitu tentang budaya tanaman cabai, teknologi dan hama penyakit cabai, membuat bedengan dan pengolahan tanah, dan lain-lain. Penyuluhan yang diadakan di tempat Bapak Supardi biasanya sekali dalam sebulan dan juga 2 kali dalam sebulan, yaitu tentang pengolahan tanaman cabai, pembuatan bedengan, dan melakukan kunjungan lapangan, terus tentang hama penyakit dan penanaman cabai. Selanjutnya, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak Supardi mengalami masalah dalam usaha tani, yaitu PPL memberikan solusi dan mencari jalan keluar tentang masalah dari petani tersebut. Pendapat Bapak Supardi tentang penguasaan materi dari penyuluh yaitu sangat pintar dan rata-rata penyuluh sangat menguasai materi yang akan dibawakan. Teknik penyuluhan juga menguasai karena menurut Bapak Supardi penyuluh sudah sangat mahir dalam tekniknya. Kemudian penguasaan lapangan, menurut responden sangat bagus karena bagian dari ilmu mereka dan sudah sangat mempelajarinya. Wawasan tentang usaha tani yaitu mulai dipahami dan bisa dimengerti. Menurut Bapak Supardi, materi penyuluhan kadang sudah dimengerti dan kadang juga butuh waktu untuk dimengerti. Menurut Bapak Supardi, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu metode tatap muka karena mudah dimengerti menurut responden. Waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan sore hari karena para petani telah pulang dari kebun atau sawahnya. Bapak Supardi mengikuti penyuluhan karena kesadaran sendiri. Sikap Bapak Supardi jika ada teman atau tetangga yang tidak mengikuti penyuluhan petani yaitu memberitahu dan menerangkan apa saja yang ia dapatkan dari materi pada saat mengikuti penyuluhan pertanian tersebut. Masalah yang dialami oleh Bapak Supardi dengan kegiatan usaha tani yaitu tanaman diserang oleh hama pada saat musim hujan dan mengakibatkan harus menggunakan pestisida yang sangat banyak. Kedua, tanaman cabai mudah busuk jika musim hujan. Ketiga, harga juga turun dan tidak stabil. Dalam kegiatan usaha tani, Bapak Supardi menerima bantuan dari pemerintah, contohnya benih dan pupuk. Saran dari Bapak Supardi yaitu dia menginginkan bahwa pemerintah lebih memperhatikan kelompok tani dan dicarikan bantuan traktor bagi petani yang membutuhkan, kemudian bantuan-bantuan seperti bibit. Bapak Supardi mengharapkan jika bapak-bapak penyuluh bisa mendengar keluhan-keluhan dari petani bawahan seperti mereka. Yang kedua, Bapak Supardi menginginkan lebih rutin datang dan adakan pertemuan-pertemuan seminggu sekali bagi penyuluh agar ilmu petani dan wawasannya bisa semakin banyak atau melebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muslim Indonesia ingin mewawancarai penyuluh yang ada di samping saya dan akan bertanya bagaimana penyuluhan yang ada di wilayah ini. Baik Pak, saya ingin bertanya nama lengkap nih? Iya. Iya, Insinyur Abu Raja MP. Umur 53 tahun. Pendidikan formal Bapak. Terakhir S2 di UNAS ya. Terus jumlah tanggungan keluarga Bapak. 2 orang. Terus pendapatan pokok per bulan. 4.900.000 gaji dong, gaji per bulan. Iya. Iya. Terus pendapatan sampingan atau per bulan. Kalau sampingan kan ada namanya tunjangan kinerja, toh? Itu kalau Mahdia, penyuluh ahli Mahdia 8.757.000. Nah, Terus kursus atau pelatihan yang pernah diikuti. jadi ada beberapa pelatihan yang biasa kita ikuti. Jadi misalnya diklat fungsional penyuluh, diklat
bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan, apalagi ada diklat masalah teknis. Jadi misalnya teknik bercocok tanam bawang merah, cabai, ya itu. Terus pengalaman menjadi penyuluh. Maksudnya lama. Iya, maksudnya nama kegiatan yang pernah nama kursus atau pelatihan. Ya, jadi sekarang itu kan ada namanya diseminasi kegiatan-kegiatan penyuluh. Kan? Jadi semua inovasi teknologi pertanian, ya itu yang kita suruhkan ke petani. Iya. Terus berapa lama juga? Namanya kan jangka waktu Januari sampai Desember setiap tahun. Iya, jadi kegiatannya tuh lama kegiatannya Januari sampai Desember 1 tahun. Terus pelaksanaannya? Pelaksanaannya kan lokasinya di Pelaksanaannya Pak? pelaksana, jadi ada kita bekerja sama dengan jadi peneliti, kemudian petani, jadi penyuluh, peneliti, petani, dan instansi terkait di Pemda di kabupaten. Ya. Terus manfaat kursus atau pelatihan ini Pak? Itu kan setiap pengembangan keterampilan, pengetahuan. Jadi kan ada istilahnya itu PKS, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi setiap tahun itu harus kita kembangkan. Karena kita malu juga penyuluh kalau misalnya petaninya lebih pintar daripada penyuluh toh. Iya, jadi kita harus lebih pintar daripada petaninya. Terus apa lagi Pak? Kursus apa lagi yang pernah? Kursus di Kursus atau pelatihan ya? ya termasuk kepemimpinan kursus kepemimpinan. Jadi selain kursus teknis dalam pelaksanaan penyuluhan, nah itu juga termasuk kursus kaya. Terus kalau lamanya? Lamanya itu biasa 3 hari sampai 1 minggu kalau yang kursus begitu kan. Pelaksanaannya itu kan? Termasuk beberapa tahun yang lalu begini. Iya. Jadi misalnya ada di Malang, ada di Bogor, kita laksanakan. Ya. Terus manfaat kursus atau pelatihan? Manfaatnya itu nih menambah ilmu, keterampilan ya. Kira-kira berapa kursus ini? Banyak juga ya. Kursus ada teknis pelaksanaan pertanian. Terus lamanya itu berapa? Itu nih sampai 3 sampai 1 minggu. Pelaksanaannya kapan? Yang waktu pelaksanaannya nih. Iya. Ada 2015 itu misalnya sertifikasi penyuluh. Ada tahun 2000 yang terakhir ini 2018 di Bogor, ya di IPB. Terus persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluh? Jadi tergantung dari pelatihannya tuh, karena kan biasa kita disuruh membawa laporan. Iya, laporan. Jadi misalnya teknik budidaya bawang merah. Jadi kita bawa memang itu laporan hasil kegiatan bawang merah. Iya, begitu yang dipersiapkan, termasuk workers apa. Iya. Terus materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini? Materinya jadi 6 bulan terakhir tuh, jadi misalnya Januari
Nah, kita kan menanam jagung. Kita memberikan petani penyuluhan masalah jagung. Itu mulai Januari, toh. Januari jagung kan sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan 120 hari. Nah, terus pertanaman kedua bawang merah. Bawang merah itu mulai Maret. Dia kan 75 hari. Maret berarti April, Mei, minggu kedua Juni. Itu bawang merah. Nah, kemudian lanjut lagi dengan cabai lumbu besar. Iya, jadi ada selama 6 bulan terakhir tau. Nah, ada 3 itu kan. Jadi jagung, bawang merah dengan cabai. Itu yang kita berikan penyuluhan ke petani. Oh, iya. Iya. Terus metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani? Metodenya itu biasa kita jadi langsung kita perlihatkan di lapangan. Itu petani biasa coba mengerti kalau kita langsung dia lihat di lapangan dong. Iya, secara tatap muka. Tatap muka. Jadi langsung di biasa juga konsultasi lewat HP. Toh, kalau ada dia tidak mengerti, dia pertanyakan, ya bisa lewat begitu. Iya, apakah dia WA atau SMS. Begitu hubungan kita ke petani. Terus apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluh? Alat peraga biasa, iya. Biasa juga. Biasa langsung misalnya bawang merah toh. Kita peragakan itu modelnya bawang merah ini toh. Jauh-jauh petani tidak tahu bagaimana modelnya itu bawang merah toh. Kan macam-macam, ada bawang merah, ada bawang putih. Nah, kemudian jenis bawang merahnya kan beda-beda. Misalnya varietas Trisula, Mentes, Bima Breves, Sandren, kan beda-beda itu anunya. Beda-beda warnanya atau bentuknya atau setiap kertas. Itu alat-alat peraganya. Nah, di samping itu misalnya kertas apa toh? Biasa kalau dalam ruangan kan kita pakai pakai spidol dengan itu alat peraga itu papan tulis ya. Terus apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Iya, dibuatkan jadwalnya misalnya 2 kali, 3 kali 1 bulan atau 4 kali setiap minggu kan. Jadi ada jadwalnya, kita buatkan jadwalnya. Jadi itu jadwal kita sepakati dengan petani. Tergantung dari anunya. Nanti kalau misalnya waktu menanam apa, waktu memupuk kan tidak bisa diadakan itu. Iya. Pertemuan. Terus selanjutnya akan yang akan bertanya adalah teman saya. Iya. Selanjutnya Pak, di mana kegiatan penyuluhannya Bapak dilaksanakan? Jadi tergantung dari kegiatan kita ini kan punya provinsi. Iya. Jadi biasa kalau misalnya jauh, penyuluhannya kita di Pangkep. Kalau bawang merah di Kabupaten Pantai, kalau jagung di Jeneponto. Itu tugasnya. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan Pak? Biasanya itu kalau kita ditahu tuh dari BPTP, petani itu sangat merespon. Iya, sangat merespon. Kan biasanya kita memberikan bantuan dari bibit, dari pupuk, dari sarana obat. Selanjutnya Pak, apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasan itu. Jadi itu petani biasanya kalau hanya 1 kali 2 kali diberi informasi belum mengerti. Jadi nanti dia lihat secara langsung hasilnya bisa dia mengerti lah, bisa dia pahami. Ya. Dan itu Pak, kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian Pak? Kesannya itu kalau kita memberikan penyuluhan ke petani dan dia langsung laksanakan. Terakhir Pak, apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Iya,
Iya, seterusnya itu setiap musim, setiap bulan, setiap tahun itu petani butuh tumbuhan karena itu tadi PKS-nya, jadi pengetahuan, keterampilan dan sikap itu harus dikembangkan setiap saat. Nah, jadi penyuluh itu dibutuhkan. Terima kasih banyak Pak Iya, kesempatannya. terima kasih. Baiklah, itulah hasil wawancara kami kepada penyuluh dan petani. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.